Pemirsa, satu orang penumpang pesawat Garuda GA8820 tujuan New Delhi, Fiji meninggal dunia saat tiba di Bandara Hang Nadiem, Batam. Bagaimana hasil swab tes yang dijalani jenazah hingga kru penerbangan tersebut, serta bagaimana penanganan protokol kesehatan maskapai plat merah itu atas insiden yang terjadi? Telah bergabung bersama kami Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setia Putra. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore. Ya, Pak Irfan, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana kronologi penumpang GA8820 hingga meninggal dunia? Ya, jadi itu pesawat yang merupakan pesawat charter repatriasi warga negara Fiji dari India ke Fiji. Dan seperti kita sepakati dan kita tahu bersama, kita memutuskan atau kita menginform pihak charter dan juga para penumpang sebelumnya bahwa siapapun yang naik pesawat kami itu wajib melakukan tes sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan COVID. Jadi semua penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut semuanya sudah memenuhi syarat dan dokumennya ada semuanya yang menyatakan mereka negatif COVID. Itu yang terjadi, dan karena kita menggunakan pesawat tipe 737 dengan range penerbangan yang relatif terbatas, pesawat tersebut sesuai dengan kesepakatan semua pihak transit di Batam, kemudian ada pergantian kru dan setelah itu terbang ke Fiji. Nah, di dalam perjalanan dari New Delhi ke Batam ditemukan ada satu penumpang yang mengalami gejala sesak napas. Para awak kabin mengikuti prosedur normal apabila ada yang sakit di pesawat untuk memberikan oksigen, dan seperti biasa lalu ada pengumuman apakah ada dokter di pesawat ini untuk ikut membantu proses penyembuhan penanganan dari situasi yang ada di dalam pesawat. Namun demikian ternyata proses itu berlangsung sangat cepat. Setelah diberi oksigen pun ternyata tidak tertolong, dan penumpang tersebut meninggal dunia di dalam pesawat. Kita melakukan juga upaya-upaya selama dalam perjalanan menuju Batam itu, standar prosedur apabila ada penumpang yang meninggal, bagaimana penanganannya dan sebagainya sesuai dengan standar prosedur internasional. Dan ketika sampai di Batam, kemudian jenazah diturunkan dan kemudian pesawat melanjutkan perjalanannya ke Fiji. Demikian yang saya bisa informasikan. Dilakukan juga pemeriksaan COVID terhadap jenazah dan sudah terbukti bahwa negatif. Awak kabin dan pilot yang diganti karena memang rencananya adalah memang terjadi pergantian kru di Batam, kemudian melakukan proses pengecekan COVID statusnya mereka, dan sudah dapat informasi confirm bahwa semua awak kabin dan pilot negatif dan sudah selesai pemeriksaan, dan sekarang masih di hotel di Batam untuk besok pagi karena tidak ada pesawat untuk besok pagi kembali ke Jakarta. Oke, apakah ya situasinya, informasinya. Apakah sudah diketahui penyebab dari meninggalnya penumpang tersebut? Ya, informasi yang kami dapat dari dokter yang melakukan pemeriksaan adalah jantung. Jadi, karena jantung. Yaitu jantung. Ini ada pergantian dari para awak pesawat sehingga artinya ada dua kali prosedur untuk pemeriksaan COVID begitu? Enggak, jadi begini, semua yang sudah naik memang sudah lewat proses COVID, dan memang di Batam itu selain dia transit pengisi bahan bakar, secara prosedur kita internal dan juga sesuai dengan compliance dari aturan internasional, itu diganti awak kabinnya dan juga pilotnya. Jadi memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari mekanismenya, kita mengirimkan awak kabin dan pilot pengganti sebelumnya di Batam, sehingga ada ataupun tidak ada kejadian memang jadi pergantian kru dan pilot untuk pesawat tersebut. Jadi penggantinya itu juga dites juga ya Pak ya? Semua pilot dan awak kabin kita yang melayani seluruh penumpang itu disyaratkan untuk lolos tes COVID-19 ini. Oke, ini sebelumnya kan memang sudah ada prosedur untuk COVID begitu ya Pak ya? Ya. Jadi memang ini di luar dari kendali dari
prosedur yang sudah diterapkan begitu? Ya, jadi ini kejadian yang tidak ada kaitannya sama COVID ya, dan sama sekali nggak ada kaitan sama COVID. Yang bersangkutan itu meninggal karena jantung. Kita komunikasikan juga dengan para penumpang yang lain. Jadi ini sebuah situasi yang eh, apa, kebetulan terjadi, tidak ada kaitan dengan COVID, dan karena semua yang naik ke dalam tersebut sudah confirm negatif. Untuk penumpangnya sendiri juga dites, Pak? Oh, semua penumpang dites, semua penumpang. Jadi sebelum berangkat dari New Delhi semuanya dites dan semuanya negatif. Kita memang memberikan persyaratan ke pihak pencharter bahwa yang positif tidak boleh naik. Oke, saat diketahui adanya penumpang yang meninggal, bagaimana reaksi dari penumpang maupun juga awak pesawat lainnya? Saya pikir reaksinya sangat normal ya ketika ada di dalam lingkungan ada yang meninggal, tapi tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Kita ikuti prosedur standar, dokter naik ke dalam pesawat mengkonfirm dan kemudian jenazah tersebut diturunkan dari pesawat. Itu sih, jadi prosedur ini normal dan memang karena repatriasi aturan yang terjadi, yang ada di negara kita, mereka penumpang diminta tidak turun dalam pesawat, jadi selama proses identifikasi jenazah, proses penurunan jenazah dan segala macam, penumpang yang lainnya tetap berada di dalam pesawat dan kami mendapatkan informasi bahwa mereka sangat kooperatif dengan pihak kami. Buat awak kabin juga memang ini sebuah kejadian yang langka, tetapi semua awak kabin dan pilot pada waktu trainingnya selalu sudah mengetahui prosedur apa yang mereka harus lalui untuk kejadian seperti ini. Oke, Pak Irfan, ini kan pesawat ini diketahui merupakan pesawat charter. Ini dari daftar manifest, apa maksud dan tujuan dari penerbangan ini sebenarnya? Ya, ini repatriasi. Jadi mungkin perlu diketahui selama pandemi ini Garuda ini berulang kali dicharter oleh pihak-pihak di luar Garuda untuk memulangkan warga negara sebuah negara dari negara tertentu. Jadi kita juga sangat terlibat memulangkan warga negara Kolombia pernah sekali, kemudian Brazil juga pernah sekali juga, dan beberapa negara lain. Jadi kita terbang ke tempat-tempat yang memang kita belum pernah terbang karena memang tidak ada jadwal terbang. Dan kenapa kita lakukan ini? Karena kita punya prinsip yang very clear. Mungkin Anda pernah mendengar kita pernah mengeluarkan campaign dan tagline Fly You Home. Kita sangat berkepentingan memastikan bahwa dalam kondisi pandemi ini masyarakat yang ingin pulang kita akan layani, karena situasi pandemi ini sebaiknya masyarakat itu berkumpul bersama keluarga atau orang tercinta. Jadi kebetulan juga ini ada yang melakukan charter khusus warga negara Fiji berasal dari Fiji tapi tinggal di New Delhi. Jadi mereka direpatriasi, dipindahkan, dibawa dari New Delhi ke Fiji. Baik, untuk upaya pencegahan atau upaya preventif penularan COVID-19 ini sendiri, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh Garuda Indonesia? Ya, yang pertama tentu saja kita kerjasama dengan semua otoritas yang ada di bandara di tempat di mana kita berangkat, misalnya kayak di Jakarta, di Cengkareng maupun di tempat yang lain. Ada proses pemeriksaan, kemudian terhadap dokumen-dokumen kesehatan, kemudian kita meminta mereka memasuki pesawat dengan tetap menggunakan masker, kemudian selama dalam penerbangan menggunakan masker, juga kita menyediakan alat-alat pembersih di pesawat. Yang kedua adalah kita pastikan bahwa ada physical distancing di dalam pesawat untuk memastikan hari ini itu kan semua orang persepsinya adalah ketika berdekatan itu probability untuk tertular itu tinggi. Ini kita lakukan physical distancing, jadi di dalam pesawat kalau tempat duduknya 3, tengah-tengahnya kita kosongkan. Yang terakhir adalah juga kita pastikan infrastruktur atau infrastruktur di dalam pesawat itu memastikan bahwa penularan itu bisa dihindari. Kalaupun akhirnya ada bakteri atau virus yang menyebar. Jadi di dalam pesawat itu kita implementasi HEPA system, itu semacam filter untuk perputaran udara di mana
lebih dari 95% itu udara yang berputar di dalam pesawat itu adalah udara bersih. Jadi di dalam pesawat itu udara berputarnya vertikal ya, jadi bukan horizontal. Kemudian virus dan bakterinya tersaring, dimatikan, dan kemudian udara yang keluar dari filter tersebut adalah udara bersih. Jadi secara praktikal, teori udara yang beredar di dalam pesawat itu jauh lebih bersih daripada udara yang ada di ruangan ber-AC normal yang kita hadapi saat ini. Dan juga kita juga pastikan bahwa interaksi itu kita minimalisir, makanan kita sediakan dalam bentuk box, minuman kita tidak tuangkan lagi, dan majalah atau bacaan-bacaan di dalam pesawat kita keluarkan dari pesawat, karena itu menjadi salah satu tempat media untuk kemudian virus tersebut tersebar. Jadi kita pastikan itu semua kita lakukan dari waktu ke waktu, dan para awak kabin tentu saja dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memastikan bahwa mereka aman, mereka juga tidak tertular maupun menulari penumpang. Ini tentunya jadinya harus diterapkan new normal atau beradaptasi dengan new normal begitu ya Pak Irfan ya. Ini kan tentunya harus mengeluarkan banyak sekali biaya, di mana seperti kita ketahui penerbangan akhir-akhir ini juga terdampak oleh COVID-19. Ini bagaimana dengan anggarannya, masalah anggaran? Ya, jadi memang ada biaya yang harus kita keluarkan untuk itu, tapi buat Garuda yang paling penting adalah memastikan bahwa semua penumpang merasa aman dan nyaman, karena dalam situasi pandemi ini di mana jumlah penumpang kita menurun sangat drastis sampai lebih dari 90%, kalau kita ingin bertahan sebagai sebuah perusahaan, kita harus memastikan bahwa recovery-nya kembali ke 100% sebelum pandemi ini terjadi bisa terjadi secepatnya. Satu-satunya cara adalah memastikan bahwa para calon penumpang yakin bahwa berada dalam pesawat Garuda itu pasti aman, pasti nyaman. Itu yang kita jaga. Tapi nomor satu aman dulu ya. Jadi aman mendahului nyaman. Ini yang kita terus-menerus sampaikan, publikasikan, informasikan kepada penumpang supaya itu terjadi. Harapan kita mayoritas atau publik, masyarakat bisa secepatnya yakin bahwa terbang hari ini nggak ada beda jauhnya, nggak ada beda dengan terbang sebelum pandemi ini terjadi. Oke, baik. Karena pesawat itu juga terus-menerus kita bersihkan, kita desinfektasi. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irfan Setiaputra atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Terima kasih.